Hadirin Bapak Ibu, selanjutnya mari bersama-sama mendengarkan sambutan peresmian oleh Rektor Universitas Negeri Makassar yang saya hormat, kita undang Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syarif Effendi Kuasa Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'd. Yang amat saya sangat hormati dan saya cintai, saya muliakan, dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita semua yang sudah bersamai dalam acara peresmian Masjid Nurul Allah Nurin yang tentu tadi sudah dilaporkan oleh Pak Ketua Panitia Pembangunan, dirinci sampai hari dan bahkan sampai jam proses pembuatannya atau proses pembangunannya. Tentu wabil khusus saya beri penghormatan kepada para wakil rektor, tentu bersama istri, para bapak dekan juga bersama istri, para ketua lembaga, kepala biro, dan wabil khusus kepada Bapak Direktur Program Pasca Sarjana sebagai Sayyibul Hajat atau Sayyibul Bait atau apa tuan rumah lah istilahnya, bersama dengan seluruh jajaran ya, bersama Ibu dan seluruh jajaran yang hadir, para ketua prodi, para wakil asisten direktur, ketua prodi, ada semua para guru besar kita, para orang tua kita, para senior kita, dan tentu seluruh hadirin wal hadirat. Juga wabil khusus kepada Pak Ustadz yang insya Allah akan memberikan siraman rohani kepada kita semua, sharing informasi yang insya Allah akan mengantarkan kita lebih baik dan bisa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir kelak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu yang pertama syukur alhamdulillah atas kehadiran kita semua, kebersamaan kita semua hadir pada saat ini, dan syukur juga karena kita sudah sampai di 10 terakhir di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Ya, karena bulan puasa itu dibagi 3 beda bagiannya. Bukan beda, memang dibagi 3. Ya, jadi ini bagian ketiga. Apalagi itu kalau bagi 3? Pembebasan dari api neraka. Jadi ini masuk kita dalam posisi ini, dan di bagian inilah di malam ganjilnya tadi dijelaskan oleh Pak Ketua Panitia dan Direktur Pasca Sarjana bahwa ada keutamaan dari bulan Ramadan di situ, ada fadilah di bulan Ramadan di situ, yaitu turunnya Lailatul Qadar. Biasa diterjemahkan oleh para ulama
ya di malam-malam ganjil itu. Nah, kita selalu menunggu di situ. Semoga kita menjadi bagian dari turunnya Lailatul Qadar itu, sehingga sama dengan 83 tahun lebih sedikit kita hidup melaksanakan ibadah kalau kita mendapatkan itu. Jadi dalam bayangan saya baru kita setiap dalam minggu terakhir ini, 10 hari terakhir ini per malam ganjil kita tunggu betul gitu. Ya, artinya kalau kita beribadah pas itu pasti dapat. Pasti dapat. Nanti dijelaskan Pak Ustaz. Kita tidak sampai ke situ. Saya cuma mengatakan bahwa ini bagian dari peresmian ini di 10 terakhir, dan di situ juga ada fadilah di situ. Kira-kira begitu bahasanya, sehingga saya sampai di situ. Sehingga kita mengatakan bersyukur. Mari kita bersyukur. Banyak sekali kesyukuran yang kita harus katakan di sore hari ini. Ya, kalau kita berpuasa, ya itu, dan apa itu, banyak kebahagiaan juga. Karena kita berpuasa itu ada 2 kebahagiaan atau kenikmatan yang kita dapatkan. Kenikmatan atau kebahagiaan pada saat kita berbuka puasa, dan kenikmatan atau kebahagiaan pada saat bertemu dengan Tuhan kita. Itu. Tapi dalam konteks hari ini ada 2 juga kenikmatan. Kenikmatan ketika kita ikut meresmikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita perjuangkan bersama. Itu kenikmatan. Kenikmatan pertama. Nikmat sekali kita hari ini. Bahagia sekali kita hari ini karena kita hadir dalam suasana meresmikan perjuangan dan pengorbanan kita ini pada hari ini. Kenikmatan kedua, ketika kita melihat jamaah setiap saat, setiap 5 waktu. Kenapa kita nikmati ketika melihat jamaah makmurin masjid? Karena kita bagian dari situ. Pastilah janji Tuhan mengatakan bahwa tidak pernah bohong, bahwa akan mengalir rezeki kita itu, pahala kita itu ketika orang menggunakan masjid ini. Itulah kenikmatan yang kedua, yang ini selalu muncul itu. Ya, kita bahagia, kita nikmat karena melihat apa yang telah kita perjuangkan. Ya, saya selalu memang menjadi kalau boleh saya katakan, yang kurang di dunia ini, khususnya di Republik ini, inspiring, penginspirasi, inspirator. Itu yang kurang sebetulnya. Terlalu banyak orang hebat, tapi tidak bisa menginspirasi, tidak bisa menjadikan idola dan seterusnya. Ini yang perlu kita perjuangkan dalam hidup. Bagaimana kita menjadi inspirasi, bagaimana kita menjadi diidolakan, bagaimana kita agar kita bisa melakukan sesuatu untuk mempengaruhi dan memberikan manfaat bagi orang lain. Muncul lagi itu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik umat. Selalu itu juga menjadi kata kunci dalam ajakan-ajakan saya. Kalau mau kita bermanfaat, kalau mau kita menjadi orang yang menjadi kelompok atau kaum yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bermanfaatlah bagi sesama sebanyak-banyaknya manfaat. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas itu bertingkat-tingkat juga. Ada yang tebal khairun nasnya, iya, ada yang tebal memberi manfaat, ada juga atau nyampai tapi kurangi, kira-kira begitu. Nanti diartikan itu bukan wilayah kita, wilayah Tuhan itu. Saya selalu katakan kepada teman-teman, jangan terlalu banyak membuang pikiran atau energi kita untuk mengurusi wilayah Tuhan. Berdebat kita bahwa ini tidak ini banyak salahnya ini dia. Bukan urusanmu itu mengatakan bahwa salah ini orang tuh. Biarkanlah Tuhan yang mengatakan bahwa itu salah karena wilayah dia. Tapi pada kita buang energi tidak bermanfaat bagi kita. Nah, bukan kita wilayah. Itu syukur tadi. Sekarang salawat dan taslim mari kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua menjadi pengikut setianya hingga akhir zaman. Dan tentu berharap kita semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Bapak dan Ibu yang sama saya muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini masjid nurun ala nurin yang akan kita resmikan. Ini
bagian dari legacy kita semua. Legacy kita, bukan cuma saya, legacy kita semua. Dalam konteks bagaimana kita menghadirkan suasana begini. Ini juga ya boleh juga ditempati. Jangan juga dilarang mahasiswa pasca misalnya yang kemudian istirahat membaca sambil tertidur misalnya, itu enggak apa-apa. Dulu itu biasa orang dilarang, jangan kau tidur dalam masjid. Tidak apa-apa, anak-anak karena anak tua keluar ini itu, itu kalau nah, kalau ini enggak, orang-orang sudah pasca sarjana Pak, sudah sarjana kuliah lagi, terus dia capek atau mau tidur di pinggir-pinggir, itu jangan dimarahi Pak. Ya itu bagian dari sebuah kenikmatan yang telah kita hadirkan untuk mereka. Ya mungkin ada yang salah berbeda pikiran dengan saya, tapi saya mau memberi makna bahwa jangan sampai, dia kalau diusir kalau dalam sama juga waktu kalau kita di Masjid Nabawi dan Masjid Haram, kita juga bisa menunggu salat berikutnya tidur. Tidak ada jam marahi kita kan? Iya, tidak ada itu marahi kita. Kenapa kau tiba-tiba marahi orang? Kalau di sini jangan ya. Kira-kira begitu. Maksud saya beri pemaknaan itu seperti itu. Mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya, tapi mari berusaha sependapat. Ya karena itu demi untuk kita merasa bahagia, kenikmatan yang saya bilang tadi. Ada dua kenikmatan ketika kita melihat ini nurun ala nurin, bahwa kita yang memproses sampai lahir, lalu tiba saatnya diresmikan, itu kebahagiaan pertama. Kebahagiaan kedua ketika orang menjadikan bagian dari proses melakukan salat, melakukan ibadah, maka itu kebahagiaan kedua itu akan berjalan terus menerus, kira-kira begitu. Sama juga tadi itu, kenapa kalau buka puasa ada dua kebahagiaan atau kenikmatan. Ketika berbuka ya karena kita sudah tadi haus, lapar, dahaga dan seterusnya. Itu kenikmatan, kebahagiaan. Kenapa ada kenikmatan kedua? Ketika karena hanya ibadah puasa itu yang diganjarkan langsung oleh Tuhan kepada kita semua, tidak melalui siapa-siapa, tidak ada perantara di situ. Maka itu pantas kita berbahagia karena bertemu langsung dengan Tuhan kita. Sama juga dengan tadi. Kenapa kita berbahagia? Kedua, ketika kita melihat bahwa orang pakai ini apa kita punya, kan luar biasa. Ini juga bagian dari legacy ataukah sebuah istilahnya itu, ya warisan-warisan yang saya kira menjadi tercatat, bukan cuma tercatat di dunia, tapi ya saya kira kita pahami sebagai orang beragama Islam bahwa kita bagian yang telah membuat legacy dalam konteks peribadatan, misalnya wadah, rumah Tuhan. Ya banyak sekali sudah kita bikin, saya juga bahagia ketika memulai dan meresmikan, meletakkan batu pertama dan meresmikan masjid di PIP Nurul Tarbiyah. Jadi Nurul Tarbiyah cahaya sekolah, cahaya pembelajaran, cahaya apa istilahnya itu ya. Nurul Tarbiyah, cahaya pendidikan, tarbiyah, at-tarbiyah. Pendidikan, cahaya pendidikan gitu. Terus bahagia juga saya ketika memulai dan membangun masjid di Fakultas Teknik. Ya, yang mereka sudah mau kasih nama, mencari nama saya Al Husain. Jangan dulu yang lain, dulu yang penting saya bagian di situ. Itu kata intinya dari kebersamaan. Intinya saya itu Pak, memang sudah saya senang dalam kebersamaan. Dan saya kalau saya makan sesuatu itu sudah bagian dari apa itu istilahnya itu, bagian dari diri saya itu. Saya kasih tahu orang bahwa enak ini. Ada orang itu guna makan enak, tidak mau bilang. Dia tahu orang berenak ini barang. Iya, begitu saya dihadapkan paria. Ada paria itu waktu saya baru ini saya airnya mudah paria. Kenapa biar airnya paitong saya biar airnya paitong jangan kau makan ini.
Artinya yang kalau tidak baik yang kasih tahu orang, jangan kemakan nih. Jangan dibilangan bagus ini nanti rasakan tong itu. Begitu kira-kira. Saya termasuk bagian yang suka mengajak dan jujur untuk mengatakan apa yang saya rasakan. Ya, jadi saya kira sebagai penyemangat dan rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya menyampaikan kepada kita semua bahwa alhamdulillah kita sudah hadir membersamai acara peresmian masjid yang kita awali, kita proses dan kita resmikan pada hari ini, dan semoga betul-betul bisa memberikan manfaat selanjutnya dan menjadi legacy atau warisan yang baik kepada sivitas akademika, khususnya pada pasca sarjana Universitas Negeri Makassar. Ya, kita lagi berpikir hari ini apalagi setelah ini yang kita harus buat. Tadi itu saya langsung ingat, saya panggil itu kepala biro perencanaan, ya Pak Muti, mana Pak Muti? Pak Muti bersama dengan Nasria. Saya bilang kasih masuk cepat ini perencanaannya, cari anunya itu sudah ada katanya itu gambarnya berikut RAB-nya, gedung Fakultas Psikologi yang 5 lantai pakai lift juga nanti itu. Nah, itu harus masuk, dan itu mulai 2024 per Januari itu harus dikerja itu dan harus selesai untuk bisa dimanfaatkan. Nah, itu kita juga legacy lagi itu. Ya, sama juga gedung di Parepare itu legacy juga. Ya, Bapak dan Ibu yang sama saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah apa yang saya bisa, ya saya tidak tahu apa juga saya mau bilang tadi itu dari awal, ngalir aja begitu. Saya bilang udah, ya katanya ada sambutan dalam rangka peresmian, ya jadi saya apa aja ya saya bisa bilang ya seperti ini adanya. Mohon maaf Kak kalau ada yang tidak nyaman, ada yang berlebihan, maafkan saya. Ada yang kurang, bantu saya melengkapi yang kurang. Saya sungguh adalah dalam posisi yang sangat terbatas, tidak memiliki kesempurnaan, karena itu sekali lagi maafkan saya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Bapak Rektor tetap di tempat. Di acara berikutnya ini penandatanganan prasasti Masjid Nurul Alanurin oleh Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar.